Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Tiarani. Saya merupakan peserta Laksar CPNS Kabupaten Aceh Tengah Angkatan 10, Kelompok 1 tahun 2023. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Edukasi Asupan Gizi Seimbang pada Catin, Ibu Hamil dan Ibu Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Celala. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak terkait yang banyak membantu saya dalam rancangan aktualisasi ini, terlebih kepada mentor yang merupakan Kepala Puskesmas Celala, Bapak NS Sabahul Badri Eskep MKM, dan juga dari pihak LAN Bapak Dr. Handes Bujang Saipar MPD yang sudah banyak membantu dalam membimbing rancangan aktualisasi saya ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang telah hadir. Diharapkan rancangan ini dapat menjadi poin pembelajaran untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Aida Tiarani, ahli media gizi, lahir di Aceh Tengah 11 Juni 1992. Jabatan saat ini sebagai pelaksana atau terampil nutrisionis di instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari rancangan aktualisasi saya. Latar belakang, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau CPNS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang manajemen PNS. Pelatihan dasar atau Latsar CPNS memiliki tujuan untuk membangun nilai ASN pada setiap CPNS dan dapat memenuhi fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat pemersatu bangsa. Di Kabupaten Aceh Tengah terdapat balita gizi kurang yaitu 15,9%, balita gizi kurus terdapat 3,8%, balita stunting terdapat 32%, dan ibu hamil kekurangan energi kronik atau KEK terdapat 7%. Di Kecamatan Celala, balita gizi kurang terdapat 2%, balita gizi kurus terdapat 1%, balita stunting terdapat 2,7%, dan ibu hamil kekurangan energi kronik terdapat 4,8%. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi, terutama terkait asupan gizi berkualitas sehari-hari. Adapun tujuannya yaitu satu, untuk mengurangi balita yang bermasalah gizi seperti balita gizi kurang, balita kurus, dan balita stunting. Yang kedua, untuk mengurangi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik yang ada di wilayah Puskesmas Celala. Yang ketiga, untuk memberikan edukasi dan informasi kepada catin, ibu balita, dan ibu hamil tentang asupan gizi seimbang. Yang keempat, untuk meningkatkan pengetahuan catin, ibu balita, dan ibu hamil tentang asupan gizi seimbang di wilayah kerja Puskesmas Celala. Puskesmas Celala terletak di Desa Blangdelem, Kecamatan Celala, melingkupi 17 desa dengan luas wilayah 89 km persegi, jumlah penduduknya 10.335 jiwa, dan 3.042 kepala keluarga. Terdapat 2 buah pustu dan 17 bidan desa dan 17 posyandu. Adapun visi dan misi Puskesmas Celala. Visi, terwujudnya masyarakat Kecamatan Celala yang bersih dan sehat. Misi, 1. Memberdayakan tenaga kesehatan melalui sistem kerja terpadu. 2. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan. 3. Melalui pendayagunaan masyarakat swasta dan lembaga swadaya. 4. Meningkatkan dan menanamkan PHBS pada masyarakat melalui pengawasan kualitas lingkungan, pemukiman, dan penyedia air bersih. 5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan gizi melalui aneka ragam pangan. 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan bayi dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 7. Pemerataan pelayanan kesehatan. Identifikasi isu manajemen ASN. 1. Belum optimalnya pelayanan konseling dan promosi gizi dalam gedung Puskesmas Celala. Konseling dan promosi gizi belum optimal dilakukan karena kerjasama antar program belum berjalan secara optimal, dan pembuatan SOP tentang rujukan internal ke Poligizi masih belum dikerjakan, sehingga konseling dan edukasi gizi belum dapat dilakukan di Puskesmas Celala.
Yang kedua, belum optimalnya edukasi asupan gizi seimbang pada catin, ibu hamil, dan ibu balita di wilayah kerja Puskesmas Celala. Edukasi asupan gizi seimbang belum berjalan dengan optimal. Sarana dan prasarana yang belum sesuai standar ditandai dengan masih adanya anak stunting sebanyak 15 orang, gizi kurang sebanyak 19 orang, dan balita kurus sebanyak 9 orang, serta ibu hamil kek sebanyak 12 orang di wilayah kerja Puskesmas Celala. Yang ketiga, belum optimalnya penyuluhan ASI eksklusif di Puskesmas Celala. Penyuluhan ASI eksklusif di Posyandu dan di Puskesmas belum berjalan optimal ditandai dengan masih rendahnya capaian ASI eksklusif di Puskesmas Celala, yaitu 71%. Dari beberapa isu, dapat dilakukan penapisan isu untuk menentukan core isu yang akan diangkat untuk menjadi isu utama dalam rancangan aktualisasi, yaitu dengan menggunakan metode APKL. Metode APKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dijadikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi. Berdasarkan analisa APKL, maka didapat 3 isu yang memenuhi kriteria. Isu yang telah dianalisis dengan teknik APKL selanjutnya ditentukan prioritas permasalahannya dengan teknik USG. Analisis isu memiliki tujuan untuk menetapkan kualitas dan prioritas isu yang diangkat. Berdasarkan scoring, didapatkan data isu yang harus dianalisis saat ini, yaitu belum optimalnya edukasi asupan gizi seimbang pada catin, ibu hamil, dan ibu balita di wilayah kerja Puskesmas Celala. Diagram Fishbone diperoleh penyebab-penyebab prioritas yang perlu diselesaikan. Yang pertama, manusia. Kurangnya kesadaran terhadap tugas, fungsi, profesi. Kurangnya tenaga kesehatan melakukan penyuluhan terhadap catin, ibu hamil, dan ibu balita. 3. Kurangnya kerjasama antar program untuk melakukan perbaikan gizi kepada catin, ibu hamil, dan ibu balita. Dari metodenya, belum dikalibrasinya semua alat yang ada di Posyandu. Sarananya, media penyuluhan belum ada. Kedua, belum tersedianya PMT di Posyandu. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana di Posyandu. Dan yang keempat, dari lingkungannya, yaitu kurangnya taman gizi di perkarangan rumah dan jarak tempuh yang jauh. Pecah isu yaitu 1. Pengumpulan informasi dan data yang berhubungan dengan balita gizi kurang, balita kurus, balita stunting, ibu hamil, dan catin. Kedua, pembuatan media edukasi lembar balik tentang asupan gizi seimbang. Ketiga, penyuluhan asupan gizi seimbang pada catin, ibu hamil, dan ibu balita. Yang keempat, evaluasi dan dokumen kegiatan. Di sini saya akan menampilkan matriks rancangan aktualisasi saya, yaitu yang pertama pengumpulan informasi dan data yang berhubungan dengan balita gizi kurang, balita kurus, balita stunting, ibu hamil, dan catin. Adapun tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait gagasan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan, membuat prevalensi balita yang bermasalah gizi, seperti gizi kurang, balita kurus, balita stunting, dan ibu hamil kek. Ketiga, membuat koordinasi dengan penanggung jawab KIA dan anak. Keempat, melakukan kunjungan rumah pada balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil kek. Yang kelima, melakukan pengukuran ulang kepada balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil kek. Adapun outputnya yaitu Kepala Puskesmas menyetujui rencana kegiatan tindak lanjut kegiatan, mengetahui jumlah balita dan ibu hamil yang mengalami bermasalah gizi, berkolaborasi dengan program KIA dan anak, tetap memantau perubahan balita dan ibu hamil yang mengalami masalah gizi, mengukur ulang berat badan dan tinggi badan serta lila pada ibu hamil secara bertahap. Keterkaitan substansinya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan loyal. Dan kontribusi terhadap visi misi puskesmas atau organisasi yaitu meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Kegiatan kedua, pembuatan media edukasi lembar balik tentang asupan gizi seimbang. Adapun tahapan kegiatannya yaitu 1. Mencari bahan tentang asupan gizi pada catin balita dan ibu hamil. Kedua, mendesain lembar balik. Dan yang ketiga, mencetak lembar balik. Adapun outputnya yaitu buku untuk bahan referensi pembuatan lembar balik,
kedua foto desain lembar balik, dan yang ketiga foto proses pencetakan lembar balik. Keterkaitan substansinya yaitu akuntabel, adaptif, berorientasi pelayanan, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan, memberdayakan tenaga kesehatan melalui sistem kerja terpadu. Kegiatan yang ketiga yaitu penyuluhan asupan gizi seimbang pada jatin, ibu balita, dan ibu hamil. Adapun tahapan kegiatannya yaitu 1. Berkoordinasi dengan berbagai program seperti Promkes, KIA, dan anak untuk mensosialisasikan tentang asupan gizi seimbang pada jatin, ibu balita, dan ibu hamil. Kedua, mengumpulkan jatin, ibu balita, dan ibu hamil. Ketiga, menjelaskan isi lembar balik kepada jatin, ibu balita, dan ibu hamil. 4. Memberikan gambaran kepada jatin, ibu balita, dan ibu hamil tentang takaran asupan gizi. Dan yang kelima, membuka kesempatan kepada jatin, ibu balita, dan ibu hamil untuk memberikan pertanyaan seputar gizi seimbang. Adapun outputnya, mensosialisasikan tentang asupan gizi seimbang pada jatin, ibu hamil, dan ibu balita. Kedua, memberikan arahan kepada ibu jatin dan ibu balita serta ibu hamil. Ketiga, memberikan informasi kepada jatin, ibu balita, dan ibu hamil. Yang keempat, agar jatin, ibu balita, dan ibu hamil mengerti takaran asupan gizi seimbang. Dan yang terakhir, berdiskusi dan tanya jawab untuk memecahkan masalah. Keterkaitan substansinya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Dan kontribusi terhadap visi dan misinya yaitu berkontribusi terhadap misi organisasi yaitu memberdayakan tenaga kesehatan melalui sistem kerja terpadu, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan gizi melalui pelayanan kesehatan. Dan kegiatan yang keempat yaitu evaluasi dan dokumentasi kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat kuesioner tentang asupan gizi seimbang. Kedua, membagikan kuesioner kepada jatin, ibu balita, dan ibu hamil. Ketiga, melakukan evaluasi kegiatan serta penilaian terhadap kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan. Keempat, penyampaian laporan hasil kegiatan kepada pimpinan serta usulan tindak lanjut. Kelima, mendokumentasikan seluruh hasil rangkaian kegiatan. Adapun outputnya yaitu lembar pretest, pengisian jawaban pretest, lembar hasil evaluasi kegiatan, dan yang terakhir mendokumentasikan dan video seluruh rangkaian kegiatan. Keterkaitan terhadap substansi yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, berorientasi pelayanan, harmonis, dan loyal. Kontribusi terhadap visi dan misi puskesmas yaitu meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan. Adapun jadwal kegiatan yaitu pengumpulan informasi data tayang yang berhubungan dengan balita gizi kurang. Kedua, pembuatan media edukasi lembar balik tentang asupan gizi seimbang. Yang ketiga, penyuluhan asupan gizi seimbang pada jatin, ibu balita, dan ibu hamil. Yang keempat, evaluasi dan dokumen kegiatan. Sekian simulasi presentasi seminar rancangan aktualisasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.